Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayah. Wa qala aidan wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu alladina hadu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis insyaallah sangat mulia, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai melaksanakan sholat subuh, dilanjut dengan kajian ya. Insyaallah pada subuh ini kita akan membahas pengaruh Yahudi sebetulnya ya di Indonesia. Ini tentu bahasan ini berkait dengan semakin pongahnya Israel yang mewakili Yahudi, dan percayalah bahwa tidak ada satupun Yahudi, kelompok apapun itu di dunia yang tidak setuju dengan berdirinya Israel dan tidak menginginkan berdirinya negara Israel Raya yang menguasai dunia. Walaupun sering ada yang mengatakan itu kan kelakuannya Zionis. Zionis itu salah satu faksi saja dalam gerakan Yahudi yang memang menghendaki berdirinya satu negara Yahudi yang khas. Nah, mereka ini yang menginisiasi, dan orang-orang Zionis ini adalah kelompok yang memiliki power, memiliki kekuatan, yang didirikan oleh Theodor Herzl pada abad ke-19 ya, tahun 1879. Organisasi Zionis ini isinya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sangat berpengaruh di kerajaan Inggris waktu itu. Jadi mereka mempengaruhi politik, mempengaruhi para penguasa, pengambil keputusan dan sebagainya, untuk turut mewujudkan cita-cita mereka. Nah, Zionisme inilah yang memungkinkan orang-orang Yahudi nanti memiliki jalan untuk masuk ke Palestina. Karena sebetulnya mereka ini sudah bolak-balik ya, Zionis ini meminta supaya Khalifah Turki Utsmani waktu itu pada masa kekhalifahan Abdul Hamid kedua meminta supaya Yahudi diizinkan untuk memiliki tanah di Palestina. Tapi berulang-ulang keinginan itu ditolak. Dan akhirnya jalannya ditemukan oleh orang-orang Zionis, yaitu dengan menyokong Inggris. Nah, Inggris waktu itu memang sedang berencana kan itu ya, memperluas kekuasaannya, mengekspansi, dan kolonialisme Inggris di dunia ini kan diantara kolonialisme yang paling luas. Dia mengkoloni wilayah-wilayah seperti India, kemudian Asia Tenggara itu kecuali Indonesia ya. Indonesia ini nanti diambil oleh Belanda, sisanya semuanya adalah koloni Inggris. Nah, kecuali nanti ada Papua Nugini ya, itu nanti dikoloni oleh Jerman. Dan kolonialisme Inggris ini telah memungkinkan orang-orang Zionis bisa masuk ke sana, yaitu ketika terjadi apa yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama itu. Nah, Perang Dunia Pertama ini adalah perang antara Inggris dengan Utsmani, dengan Turki Utsmani, dan hasilnya kita tahu bahwa Inggris menang dan Utsmani kalah, sehingga Utsmani harus menyerahkan seluruh wilayah yang dikuasainya. Bahkan Turki sendiri harus diserahkan kepada semua
antek-anteknya Inggris lah kira-kira gitu. Jadi Utsmani akhirnya kehilangan kekuasaan, sudah tidak ada lagi kekuasaan setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama ini, dan akhirnya wilayah-wilayah yang dikuasai Utsmani itu kan ada di Afrika Utara, seluruh Timur Tengah, kemudian di Anatolia, itu kekuasaannya Utsmani dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Nah, di dalam perang itu yang menarik adalah Inggris ini berkolaborasi dengan banyak pihak. Pertama, Inggris ini berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin Arab. Nah, ada gerakan yang disebut dengan gerakan nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali. Nah, Syarif Hussein bin Ali ini dia menandatangani kerjasama dengan Inggris dengan imbalan nanti kalau Inggris dibantu dan menang, maka Syarif Hussein bin Ali atau pemimpin Arab yang lain nanti akan mendapatkan konsesi wilayah. Jadi wilayah-wilayah itu nanti akan diberikan kepada para pemimpin Arab ini. Dan ketika menang memang akhirnya kita tahu bahwa wilayah-wilayah bekas Utsmani itu dipecah-pecah dan diberikan kepada banyak pemimpin Arab. Nah, kita lihat misalnya Maroko jadi wilayah sendiri, Aljazair sendiri, Tunis sendiri, kemudian Mesir jadi wilayah sendiri. Nanti di Hijaz ya, Hijaz ini tadinya mau diberikan kepada Syarif Hussein bin Ali, tetapi kemudian terjadi konflik dengan keluarga Ibnu Saud, terjadi peranglah di antara dua kelompok ini dan dimenangkan oleh Ibnu Saud. Maka Hijaz dan Najd disatukan menjadi satu wilayah yang sekarang namanya Saudi Arabia ini. Kemudian Syarif Hussein bin Ali dia kebagian wilayah Irak, kemudian Syria dan Jordania. Nah, itu wilayah yang dikuasai Syarif Hussein. Tapi nanti terjadi revolusi di Irak ya, yang menggulingkan kekuasaan Syarif Hussein bin Ali di sana. Akhirnya Saddam Hussein berkuasa, tapi juga tidak lama kemudian disingkirkan. Setelah di Syria juga sama, tadinya dikuasai oleh keluarga Syarif Hussein bin Ali, tapi direvolusi nanti oleh keluarganya, kakeknya Bashar Assad, namanya Sulaiman Assad. Sulaiman Assad diganti anaknya namanya Hafid Assad, sekarang cucunya Bashar Assad ini. Itu yang mengkudeta kekuasaan keluarganya Syarif Hussein bin Ali. Ini praktis yang tersisa dari kekuasaan Syarif Hussein bin Ali itu hanya di Jordan aja sekarang. Jadi Raja Jordan sekarang ini adalah keturunan Syarif Hussein bin Ali. Sebetulnya kalau lihat latar belakang ini kita menjadi sangat maklum ya. Kenapa dalam situasi semacam ini di Gaza yang sedang dibombardir oleh Israel, yang di genosida begitu, kenapa negara-negara Arab ini pada diam gitu. Karena pada hakikatnya negara-negara Arab ini mendapatkan wilayah itu juga adalah karena kerjasama mereka dengan Inggris. Mereka marah kepada Inggris itu soal Palestina karena mereka berharap Palestina itu diberikan kepada orang-orang Arab. Jadi sewaktu sewaktu pembagian wilayah itu Palestina itu dikecualikan. Jadi Palestina itu langsung di bawah mandatori Inggris. Jadi didirikan apa yang disebut dengan the British Mandate of Palestine. Nah, makanya kita mengenal nama Palestina karena nama Palestina itu sebelumnya tidak pernah dikenal, Pak. Itu namanya adalah Quds. Al-Quds itu kota Al-Quds. Ya oleh orang-orang Utsmani disebutnya kota Kudus ya. Nah, makanya di Indonesia ada yang pakai nama itu kan kota Kudus ya di Jawa Tengah itu. Karena memang diambil dari situ, dari Al-Quds ini. Palestina ini kemudian digunakan sebagai nama ya oleh Inggris untuk menamai kawasan mandat Inggris. Jadi ini Palestina itu spesial dikuasai Inggris. Waktu itu belum ada Yahudi di Palestina. Sewaktu Inggris menjadikan wilayah ini menjadi mandat Inggris pada tahun 1920. Itu 1920 Palestina itu namanya adalah the British Mandate of Palestine. Dan orang kemudian mengenal nama wilayah ini menjadi nama Palestina ya, karena diberikan Inggris. Apa peran Inggris ini? Nah, ternyata Inggris ini juga dia sudah bekerja sama dengan Zionis ini. Nah, kelompok Zionis dia perannya di dalam Perang Dunia Pertama adalah sebagai penyuplai dana.
Jadi sebagian besar dana perang dunia pertama itu disuplai oleh pengusaha-pengusaha Yahudi ini, ya, pengusaha-pengusaha Zionis. Nah, ini diantara pengusaha Zionis yang sangat terkenal, ini yang menjadi pendiri Zionis juga sekaligus pemegang ya, dana di pengusaha-pengusaha Zionis itu adalah keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Dan kita tahu dua keluarga ini hari ini bisnisnya itu menguasai bisnis-bisnis besar di Inggris dan di Amerika. Nah, ini juga sebabnya kenapa sampai hari ini Inggris dan Amerika ini susah ya untuk mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel ya, karena memang mereka sangat terikat ya dengan apa yang sudah dilakukan Zionis kepada Inggris ini. Nah, sehingga permintaan dari Zionis adalah mereka menginginkan wilayah Palestina menjadi kerajaan Israel atau menjadi negara yang dikuasai oleh Yahudi itu. Nah, sebetulnya Inggris itu sudah menawarkan beberapa kawasan lain ya, ada ditawarkan di Uganda misalnya, tapi mereka tidak mau. Ditawarkan di Argentina, tidak mau juga, karena memang targetnya bukan itu. Targetnya itu adalah kawasan Palestina, kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan juga ini kawasan yang bagi mereka itu punya sejarah. Nah, sehingga mereka bersemangat untuk menguasai kawasan ini. Nah, akhirnya Inggris secara secara sepihak begitu ya, dia mengabaikan saja perjanjian dengan para pemimpin Palestina yang sebelumnya itu para pemimpin Palestina dijanjikan akan diberikan wilayah kalau Inggris menang. Makanya waktu itu perang antara Utsmani dengan Inggris di kawasan Arab itu bukan tentara Inggris dengan tentara Utsmani, tapi yang berperang itu adalah tentara Utsmani dengan tentara Arab. Jadi orang-orang Arab perang dengan Utsmani gitu. Jadi dipersenjatai nanti oleh oleh Inggris itu. Nah, ini kemudian yang yang terjadi dan Palestina ketika diambil ketika diambil oleh Inggris ini tujuannya adalah bagaimana memfasilitasi agar Yahudi bisa masuk ke Palestina. Nah, makanya sejak saat itu nanti berbondong-bondonglah orang-orang Yahudi dipindahkan dari negara-negara di Eropa ke wilayah Palestina ini dalam jumlah yang sangat banyak. Yang tadinya tidak boleh justru malah difasilitasi sama Inggris itu, dipersiapkan dulu kampungnya, disiapkan rumahnya, orang Yahudinya dipindahkan ke situ. Memang tugas Inggris begitu. Dia tugasnya adalah bagaimana menyiapkan pemukiman untuk orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi sampai sekitar tahun 46 ya, nanti menjelang Inggris melepaskan wilayah ini. Nah, tahun 46 ini ada drama di Eropa itu. Nah, dramanya itu disebut sebagai Holocaust, ya, pembantaian Yahudi oleh Nazi di Jerman ya, antara tahun 44 sampai tahun 46 itu. Dan itu kemudian diklaim sebagai alasan PBB dia kemudian mengeksoduskan ratusan ribu orang-orang Yahudi ke Palestina. Nah, itu adalah gelombang terakhir sebelum nanti berdirinya kerajaan atau negara Israel tahun 48. Nah, sehingga nanti di tahun 47 itu karena pemukim Yahudi sudah sangat banyak, PBB akhirnya membagi dua. Ini kawasan Yahudi, ini kawasan Arab, itu kawasan orang-orang Islam. Dibagi dua begitu. Nah, tetapi si Yahudi ini pintar. Jadi kawasan Yahudi ini setelah diproteksi oleh Inggris, diberi legitimasi oleh PBB, ini adalah kawasannya Yahudi. Tahun 48 David Ben Gurion ini kemudian memerdekakan wilayah ini menjadi negara Israel. Targetnya bukan hanya satu wilayah itu, tetapi targetnya adalah Palestina. Maka sejak tahun 48 itu tahun 47 ya, Inggris dia keluar dari Palestina, menyerahkan wilayah ini ke PBB, dan kemudian setelah setelah berdirinya Israel itu ya sudah, PBB dia keluar dari wilayah ini dan menyerahkannya ke Israel. Dan sejak saat itulah apa yang terjadi sampai hari ini kita saksikan itu. Ya, ini memang satu rencana yang sangat matang sudah disiapkan oleh kelompok Zionis ini untuk menyiapkan negara Israel Raya ini. Nah, ganjalan terakhir ini adalah penduduk Gaza. Nah, penduduk Gaza ini adalah penduduk yang sulit sekali untuk ditaklukkan
karena di wilayah-wilayah lain ya sudah siap untuk menerima Israel sebagai pemimpin mereka, sehingga nanti di kawasan yang Zionis Palestina itu sudah nggak ada lagi, yang ada adalah wilayah Israel. Jadi kalaupun orang Islam mau tinggal di situ juga boleh, tetapi tidak boleh meminta menjadi negara sendiri. Nah, tapi gerakan Hamas yang berdiri tahun 87 ya, yang ini kemudian menjadi motor semangat orang-orang Gaza untuk melepaskan diri dari penjajahannya Israel, ini terus menentang. Dan itu sebabnya kenapa target Israel adalah membumi hanguskan Gaza, menghabiskan orang-orang yang mendukung Hamas itu. Ya, karena mereka ingin menyelesaikan ini dan ingin mendirikan apa yang mereka cita-citakan sebagai negara Israel Raya. Karena kalau secara de facto dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam pemikiran dan kebudayaan, orang-orang Yahudi dan Zionis ini sebetulnya sudah relatif berhasil ya menguasai dunia. Kalau kita lihat peta ekonomi dunia ya, orang-orang terkaya di dunia ini adalah orang-orang Yahudi, dan orang terkaya di negara manapun pasti berafiliasi dengan dengan pengusaha-pengusaha Yahudi ini. Dan ini sudah tidak bisa dipungkiri. Artinya bahwa ekonomi dunia ini sudah ada di ujung telunjuknya orang-orang Yahudi itu. Nah, walaupun sekarang mereka sedang ketar-ketir karena setelah peristiwa 7 Oktober itu semakin terbuka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya makar ya. Wa makaru wa makarullah. Mereka punya makar, tapi Allah juga pasti punya makar juga, punya rencana juga untuk mereka itu. Jadi mereka itu sudah merencanakan sedemikian rupa sampai kita tidak terasa gitu ya, menganggap bahwa perusahaan-perusahaan Yahudi, perusahaan Zionis dan sebagainya itu sebagai perusahaan yang baik-baik saja, kita menggunakannya sehari-hari tanpa ada rasa tanpa ada rasa bersalah dan sebagainya begitu. Tapi tiba-tiba setelah 7 Oktober itu semakin mengemuka bagaimana karakter dan sifat-sifatnya orang-orang Yahudi itu, sampai di antara kerugian yang dialami oleh Israel setelah perang 7 Oktober itu sampai hari ini adalah kerugian nama baik yang sudah mereka bangun lama sekali, ternyata hancur hanya dalam waktu yang singkat. Hari ini seluruh dunia tidak ada yang tidak mengutuk Israel kecuali mereka yang makan dari situ. Jadi hari ini Yahudi ini tidak mendapatkan lagi nama baik. Jadi orang kalau sudah nyebut Yahudi itu sudah enak gitu ya, mendengarnya dan menyebutnya itu. Dan itu sudah tidak ada lagi citra baik bagi orang-orang Yahudi. Sampai sekarang orang mau ngebahas Yahudi, menjelek-jelekan Yahudi di mana-mana, gak ada yang tidak ada yang protes gitu ya. Karena memang semua orang menjadi tahu begitulah kelakuan dan karakternya orang-orang Yahudi itu. Sebab dari dulu orang Yahudi itu, mereka ini kalau keinginan mereka tidak tercapai, mereka pasti akan melakukan pembunuhan. Bahkan bukan hanya orang biasa, para nabi saja dibunuh oleh orang Yahudi. Wa yaqtuluna anbiya Allahi bighairi haq. Mereka orang-orang Yahudi ini selalu melakukan pembunuhan, yaqtuluna, terhadap siapa? Anbiya Allah, terhadap nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala bighairi haq. Tentu dengan alasan yang gak jelas. Alasannya adalah karena mereka, para nabi ini menghalangi keinginan mereka, menghalangi cita-cita mereka. Akhirnya para nabi ini dibunuh. Kita tahu peristiwa pembunuhan Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya juga dikejar-kejar sebagai target tapi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga dikejar-kejar oleh orang Yahudi, sampai dalam keyakinan orang Nasrani Nabi Isa itu ditangkap, disalibkan oleh orang Yahudi. Tetapi dalam keyakinan kita Nabi Isa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah, barrafa'ahullahu ilas sama. Allah mengangkatnya ke langit. Nah, ini kan ulahnya Yahudi, dan Yahudi itu selalu begitu. Nah, makanya hari ini kalau orang-orang Yahudi hanya sekedar membunuh orang-orang biasa saja, membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu, membunuh orang-orang sipil dan sebagainya, itu pembunuhan yang bagi mereka adalah hal yang kecil, hal yang enteng. Karena bagi mereka membunuh para nabi itu adalah sesuatu yang juga sudah mereka lakukan sangat sering di masa lalu itu.
Bayangkan pangkat nabi saja dibunuh, apalagi orang biasa. Nah, ini Al-Quran menerangkan bahwa begitulah diantara karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu. Dan hari ini terbuka bahwa mereka menggunakan kekayaan mereka bukan untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan kemanusiaan, tetapi untuk tujuan mewujudkan cita-cita dan hawa nafsu mereka, yaitu mewujudkan kekuasaan bangsa Yahudi di dunia ini. Nah, makanya kita tidak heran ya nanti kalau orang-orang Yahudi ini dia berusaha mencari pendukung seluas-luasnya. Dan cara orang Yahudi mempengaruhi orang lain itu tidak seperti caranya orang Nasrani. Kalau orang Nasrani cari pendukung diajak masuk agama mereka. Jadi diajak masuk Kristen gitu ya. Makanya ada gerakan namanya Harakah At-Tansir atau gerakan Kristenisasi. Tapi kita tidak pernah dengar ada gerakan Yahudinisasi. Di mana ada gerakan Yahudinisasi? Tidak ada. Karena orang Yahudi itu sangat chauvinistik. Jadi mereka itu sangat bangga bahwa agama mereka itu merupakan agama yang eksklusif. Orang itu tidak akan mudah diajak masuk agama Yahudi. Jadi walaupun kita ketemu sama orang Yahudi banyak, kita bergaul di tengah orang-orang Yahudi, belum tentu kita diizinkan untuk masuk agama Yahudi itu. Lain dengan orang Nasrani kan gitu ya. Orang Nasrani mah bahkan ditipu-tipu gitu ya, kasih kasih Indomie 1 kotak misalnya gitu ya, kasih sembako, diajak masuk Kristen gitu, mudah sekali. Tapi bagi orang-orang Yahudi, masuk agama Yahudi itu adalah satu kemewahan, satu keistimewaan. Makanya mereka nggak akan bagi-bagi itu, ngajak. Jadi bapak-bapak kalau ketemu orang Yahudi nggak usah khawatir diajak masuk Yahudi itu tidak akan diajak gitu ya. Karena mereka berkeyakinan bahwa agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel saja atau untuk Yahudi saja, itu untuk etnik Yahudi saja. Jadi Yahudi itu agama plus juga etnik bangsa. Walaupun akhirnya dibuktikan oleh para peneliti bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Israel sekarang ini sebagian besarnya bukan keturunan Bani Israel. Tapi mereka ini adalah orang-orang Eropa yang bukan Yahudi, tapi di masa lalu mereka kemudian menjadi bagian ya dari Yahudi dan masuk Yahudi. Nah, ini kalau menurut para peneliti disebutnya itu Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi itu adalah anak dari Yafid. Yafid ini anaknya Nabi Nuh gitu, yang nanti dari Askenazi ini menurunkan orang-orang Eropa, suku Kaukasoid. Nah, itu makanya mereka disebut sebagai Yahudi Askenazi. Yahudi yang sebenarnya mereka bukan turunan Bani Israel, tapi turunan bangsa Eropa. Kan kita tahu bahwa Israel itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu beliau beranak pinak begitu di di wilayah Palestina ya, di Baitul Maqdis di Syria, di Syam. Nah, kemudian pindah ke Mesir. Dari sanalah nanti Bani Israel itu diturunkan ya, keturunan mereka. Ada 12 suku. Ada 12 suku dari Bani Israel atau yang sering disebut sebagai bangsa Yahudi. Dan di antara mereka sudah banyak yang hilang ya, hanya tinggal beberapa suku saja, 2 atau 3 suku. Dan itu yaitu hilangnya itu ketika terjadi pembantaian oleh Raja Nebukadnezar ya, Raja Babylon ya, pengusiran, dan mereka banyak yang terbunuh juga. Nah, kemudian ketika ada di Eropa, ini bangsa Yahudi ini mereka mengajak juga beberapa orang Eropa, ada yang menikah dengan orang Eropa dan sebagainya, sampai akhirnya nanti ada orang Yahudi tapi bukan turunan Bani Israel. Nah, itu yang disebut dengan Askenazi ini. Ini yang sekarang mayoritas ada di Israel. Gitu. Jadi sebenarnya klaim mereka bahwa agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi saja, itu sebenarnya sudah terbantahkan di situ. Makanya di Al-Qur'an itu Allah melihat fakta yang objektif bahwa yang namanya agama Yahudi tidak selalu dipegang oleh Bani Israel. Makanya nanti anak-anaknya Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel tidak pernah disebut Yahudi, tapi disebutnya Bani Israel saja. Ya Bani Israel, kan itu ya, disebutnya Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Ya karena ini fakta, mereka adalah anak keturunannya Nabi Yakub
Dan di antara mereka banyak juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya Bani Israel itu otomatis dia kemudian beragama Yahudi, kufur kepada Allah, itu tidak. Banyak yang beriman juga. Di antara mereka juga banyak yang menjadi nabi, banyak yang kemudian memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan bahkan berhadapan-hadapan ya dengan orang-orang Yahudi nanti itu. Sedangkan yang mengaku sebagai Yahudi, mereka itu sebetulnya agama saja. Nah, maka kalau ada kata Yahudi di dalam Al-Qur'an, maknanya berarti agama Yahudi. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, jadi kalau ada kata Yahud itu mesti agama. Jadi kalau di Quran itu agama. Kenapa? Karena yang menganut Yahudi pada kenyataannya tidak semuanya adalah Bani Israel. Walaupun orang Yahudi sekarang mengklaim kalau mau masuk Yahudi itu nggak bisa sembarangan, eksklusif kan gitu ya. Nah, jadi dia Yahudi itu benar-benar dia mengeksklusifkan agamanya. Maka di dunia ini agama yang terkenal tapi penganutnya sedikit itu Yahudi itu. Terkenal seluruh dunia Yahudi itu, tapi penganutnya cuma 30 juta Pak sedunia. Ya, kalau 30 juta mah saya kira penduduk Cibubur ini ada juga segitu ya. Nah, 30 juta itu setengahnya Jawa Barat aja kan gitu. Jadi artinya ini penganut Yahudi di seluruh dunia yang tersebar di berbagai negara, di Amerika, di Israel, di Maroko, di mana-mana lah ada banyak Yahudi itu jumlahnya sangat sedikit dan eksklusif. Tapi mereka ingin mendapatkan dukungan juga dari orang lain gitu ya, dari agama yang lain, dari bangsa-bangsa yang lain juga. Nah, akhirnya mereka caranya untuk mempengaruhi orang lain itu bukan disuruh masuk Yahudi, tetapi dipengaruhi dengan satu pemikiran yang diproduk oleh orang-orang Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Nah, pemikiran itu nanti kita mengenalnya dengan pemikiran sekuler dan liberal. Jadi orang Yahudi inilah yang menciptakan pemikiran-pemikiran sekuler dan pemikiran liberal. Lewat pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes misalnya, kemudian ada Voltaire, nanti ada Karl Marx ya, pendiri komunis, ada Auguste Comte dan sebagainya. Ini pemikir-pemikir Eropa abad modern yang menjadi tonggak pemikiran sekuler di dunia. Itu. Jadi mereka sudah mempengaruhi manusia itu sejak pemikiran sekuler ini mulai disebarkan ya. Disebarkannya itu lewat apa? Itu lewat kolonialisme. Jadi kolonialisme itu ditunggangi untuk ikut menyebarkan pemikiran-pemikiran sekuler itu. Yang herannya, nah mereka pintar ya mengkamuflase pemikiran ini dan mereka membungkusnya dengan istilah pemikiran humanisme. Jadi humanisme itu pemikiran dengan landasan kemanusiaan. Jadi kenapa Pancasila kita itu sewaktu diusulkan kemanusiaan saja itu ditolak, jangan kemanusiaan saja. Nah, karena memang kalau kemanusiaan saja, humanism ini adalah ideologi yang disebarkan nanti oleh orang-orang pemikir-pemikir Yahudi itu. Maka dikasih itu Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena bukan kemanusiaan yang mutlak. Nanti kalau kemanusiaan secara mutlak, apapun yang diinginkan manusia itu menjadi ideologi, menjadi semacam kebenaran. Karena memang humanisme itu memiliki doktrin bahwa yang namanya kebenaran itu sumbernya adalah dari keinginan manusia. Makanya nanti dia menjadi apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Kalau dia tanpa ikatan, kalau dia sifatnya mutlak, tidak ada batasan-batasan, maka apapun yang diinginkan oleh manusia harus dilindungi. Makanya tidak heran hak asasi manusia sekarang melindungi misalnya kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT ini dilindungi atas nama apa? Atas nama humanisme, atas nama kemanusiaan, atas nama hak asasi manusia. Coba kita perhatikan ya, berlindung di balik apa nih gerakan-gerakan LGBT ini? Mereka berlindung di balik kalimat hak asasi manusia. Nah, untungnya ketika Indonesia meratifikasi DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, resepsi Indonesia ini adalah resepsi
dengan pembatasan apa yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak mutlak begitu saja. Nah makanya di Indonesia itu hak asasi manusia walaupun diratifikasi tidak semuanya bisa diterima. Apa-apa yang diinginkan manusia itu nggak bisa sekonyong-konyong diterima begitu saja. Makanya penting kita memahami kenapa kemanusiaan itu harus dikasih kata adil dan adab. Itu kalimat yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adab ini pelaksanaan implementasi dari keadilan itu adalah keadaban. Nah makanya karena LGBT itu perilaku yang tidak adil dan tidak beradab, maka ditolak di Indonesia. Di beberapa negara sekarang sudah 26 negara merestui pernikahan sesama jenis. Tapi di Indonesia dengan ada Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu masih ditolak. Nah ini menandakan bahwa kita tidak sepenuhnya kan menerima hak asasi manusia itu secara mutlak. Tapi kita tahu bahwa kalimat humanisme, hak asasi manusia ini menjadi jembatan untuk melindungi apapun keinginan manusia itu. Dan itu ideologi yang dikembangkan bersamaan dengan munculnya sekularisme itu, yaitu humanisme. Sampai kata-kata kemanusiaan itu seolah-olah lebih suci, lebih sakral dan lebih benar dibandingkan dengan agama. Karena memang humanisme di Eropa muncul untuk menyerang agama. Jadi agama itu kan didegradasi. Ketika sekularisme muncul, agama dianggap sebagai masalah. Jadi agama itu dianggap sebagai biang dari kemundurannya Eropa. Makanya di Eropa itu kan dikenal dengan ada masa disebut dengan the dark age, zaman gelap. Nah, zaman gelap mereka itu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Abad apa itu? Abad ketika Eropa dikuasai oleh gereja. Jadi semua raja itu menjadi raja atas restu dari gereja. Karena doktrin ada namanya Civitas Dei, ada kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang rajanya direstui oleh gereja. Jadi gereja yang dipimpin oleh paus waktu itu menjadi mercusuar lah dari kekuasaannya Eropa. Jadi apa-apa yang diputuskan oleh gereja itu tidak boleh dibantah oleh raja manapun. Dan raja dia berkoalisi atau mendapatkan restu dari gereja untuk berkuasa. Dan itu berlaku sampai 10 abad. Dan Eropa menganggap bahwa zaman itu adalah zaman di mana Eropa ini menjadi tidak bisa bersaing. Secara politik kalah karena wilayah-wilayah kekuasaan Romawi sedikit demi sedikit dikuasai oleh umat Islam. Secara ekonomi mereka juga terpuruk, secara ilmu pengetahuan tertinggal. Gitu. Akhirnya mereka membenarkan bahwa yang menyebabkan kemunduran di Eropa itu adalah agama. Orang Yahudi gampang kampanyenya, gitu kampanye tuh. Coba lihat nih, kamu kalau ikut agama, kamu mundur. Kalau kamu ikut agama, kamu terbelakang. Kalau kamu ikut agama, kamu pasti tidak akan bisa bersaing. Nah, kira-kira begitu itu. Dan kampanye itu berhasil. Sampai sekularisme itu dari kata saeculum. Saeculum itu artinya adalah keduniaan. Jadi pikiran tentang keduniaan itu menjadi sesuatu yang mudah diterima oleh orang Eropa. Jadi orang Eropa sedikit demi sedikit dia menerima bahwa hidup ini nggak usahlah udah ngurusin agama itu. Kalau kamu mau kamu ngurusi agama di gereja aja. Nggak usah bawa-bawa agama itu dalam kehidupan. Karena 10 abad kita sudah punya pengalaman pakai agama malah mundur. Pakai agama kita malah nggak maju. Nah kira-kira gitu. Akhirnya yang terjadi orang-orang Eropa ini dia fokus kepada kehidupan dunia saja. Apa yang mereka andalkan untuk menghadapi kehidupan dunia ini? Tidak ada yang mereka andalkan kecuali pikiran sendiri. Nah dari situlah kenapa sains, ilmu pengetahuan di Eropa itu menjadi sangat berkembang. Karena mereka tidak punya referensi lain menghadapi kehidupan itu. Kecuali pikirannya sendiri. Dan pikirannya itu mulai dari falsafah. Semua ilmu pengetahuan di Eropa itu dasarnya adalah spekulasi, Pak, filsafat. Filsafat modern disebutnya itu kan. Ada Thomas Hobbes, ada tadi saya sebut ya filosof-filosof seperti Adam Smith dan lain-lain. Kalau kita sebut ekonomi modern saja, itu kan bapak ekonomi modern adalah Adam Smith. Nah, bapak yang belajar ekonomi tentu kenal ya dengan nama ini. Nah, Adam Smith ini dia tidak nulis ekonomi, dia cuma nulis filsafat tentang ekonomi. Nah, dia nulis judulnya The Wealth of Nation. Negara sejahtera. Jadi menginginkan negara itu begini. Lalu dia bikin ya semacam mengarang lah gitu ya. Bagaimana caranya kita
ngurus negara tanpa agama gitu. Jadi pikiran, tapi dari situ kemudian berkembang kan tentang pemikiran bagaimana mengembangkan ekonomi. Akhirnya lahirlah itu ekonomi liberal, ekonomi kapitalis. Nanti ada yang ngeritik kapitalis, lahir ekonomi komunis, tapi komunis gagal. Tapi semuanya dalam kerangka yang sama, yaitu kerangka pemikiran yang agama itu udah nggak usah ikutan lah gitu ya. Di dalam politik misalnya kita kenal ada seorang pemikir namanya Thomas Hobbes ya. Dia nulis macam-macam buku, kemudian ada Montesquieu, ada John Locke dan lain-lain. Dia mikir tentang bagaimana kita ngurus kekuasaan tapi nggak usah pakai gereja gitu. Lalu dibikinlah umpamanya teori trias politikanya Montesquieu dan John Locke gitu ya, dipakai. Kemudian ini untuk membatasi gereja, udah nggak boleh ada kekuasaan gereja. Yang ada itu kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif gitu. Nah itu dipakai ya di seluruh dunia sekarang ini. Nah itu tanpa melibatkan sedikit pun peran dari gereja. Nanti dalam pergaulan sosial juga gitu, dalam hal macam-macam, dalam ruang ilmu pengetahuan juga sama. Jadi mereka kemudian hanya mengandalkan pikiran saja untuk menghadapi kehidupan dunia. Sehingga pemikiran sekuler ini telah mendorong berkembangnya sains, telah mendorong terkembangnya ilmu pengetahuan. Dan akhirnya sains ini jadi ideologi, jadi agama baru. Jadi saintisme apa-apa yang namanya benar itu datangnya dari sains saja. Kalau bukan dari sains mesti salah, mesti disebut sebagai mitos. Termasuk agama pun dimitoskan sekarang ini. Jadi kalau kita bicara agama, akhirnya bicara soal mitos. Misalnya agama bicara soal sihir. Kan dari dulu kita tahu bahwa sihir itu kan disebutkan di Quran tuh, yu'allimuna nas-sihra, yang ngajar sihir itu adalah setan. Nah sihir ini kan banyak gak masuk akal tuh. Kalau secara sains gimana? Misalnya nih ada orang nyantet gitu ya, sihir kan namanya tuh. Di Jawa sihir bunuh orang namanya santet tuh, gitu ya. Oh disantet, masukin apa itu Pak? Paku ya, paku ke perut, gimana cara masuknya itu ya? Secara saintifik gak bisa dijelaskan. Tuh, tapi ketika di ronsen misalnya ada nih paku di dalam perut misalnya, atau di kaki, di mana, di tangan gitu. Kok bisa ya masuk begitu? Itu sebetulnya kalau kita baca Qurannya sederhana aja, baca hadis sederhana aja. Itu kerjaannya setan. Setan itu ya yajri majrad dam. Dia nggak perlu tidak perlu harus mengikuti logika sains untuk melakukan apa yang mereka inginkan itu kan gitu. Nah ini fenomena semacam ini kan sudah beyond the science kan gitu. Dia sudah ada di luar sains, nggak bisa sains menjelaskan model begitu. Tapi hari ini orang yang yang telah tercekoki dengan saintis, semuanya serba sains, dia akhirnya menganggap yang model begini mitos, padahal itu realita. Itu nyata begitu ya, dihadapi sehari-hari gitu. Nah, itu makanya orang-orang yang berpikir sekuler tadi itu ya, dia selalu menganggap bahwa agama itu mitos, agama itu disingkirkan dan sebagainya. Nah bagi orang-orang Yahudi, ketika orang-orang beragama sudah berpikiran sekuler, jadi ketika agama itu sudah tidak perlu lagi dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, akhirnya agama itu wilayahnya menjadi sempit. Jadi semata-mata hanya pada wilayah spiritual saja. Kita hampir saja terpengaruh dengan itu, bahwa yang namanya Islam itu urusannya adalah urusan individu, urusan pribadi, urusan spiritual. Padahal sejarah Islam itu bukan sejarah spiritualisme, Pak. Sejarah Islam itu sejarah peradaban. Coba kita buka sejarah Islam tuh ya. Makanya kalau kita nulis atau baca sejarah Islam, itu kita baca sejarah peradaban Islam. Bukan sejarah spiritualisme Islam. Nabi itu nggak cuma ngajarin soal bagaimana kita berhubungan dengan Allah, berzikir, tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafs. Itu adalah salah satu bagian dari ajaran Islam. Tapi Islam mewujudkan diri menjadi satu peradaban yang perfect, satu peradaban yang lengkap. Kita bisa bicara soal politik Islam, kita bisa bicara soal ekonomi Islam, kita bisa bicara soal sains Islam, kita bisa bicara soal tentang ekonomi Islam, tentang masyarakat Islam dan sebagainya. Nah, kita punya warisan itu semua. Jadi ketika kita buka sejarah Islam, loh, Islam tuh nggak cuma soal spiritualisme, bukan cuma soal urusan batin, Pak. Tapi Islam itu adalah soal peradaban. Jadi kalau peradaban itu berarti urusan hidup. Karena kita sehari-hari kan berurusan dengan peradaban hidup manusia ini. Nah, makanya kalau Islam itu mewujud menjadi satu peradaban, berarti yang namanya agama di dalam Islam itu
dia bukan hanya memiliki dimensi spiritual saja. Nah, tapi orang yang sudah terpengaruh dengan sekularisme, dia mengkandangkan ya, mereduksi agama itu hanya pada wilayah spiritual saja. Akhirnya ketika agama dibawa ke wilayah spiritual saja, pada sisi ini seolah-olah ya, agama itu kelihatan seperti sama. Makanya ada doktrin di dalam sekularisme itu yang disebut dengan, atau ada satu isme, satu pemikiran dalam pemikiran sekuler itu yang disebut dengan pluralisme agama. Jadi pluralisme agama ini salah satu turunan, Pak, dari pemikiran sekuler, disebarkan kemana-mana, yang menganggap bahwa semua agama itu sama dari segi kebenaran agamanya masing-masing. Sebetulnya Pak, kalau kita menyebut semua agama itu benar, itu penghinaan terhadap agama itu. Agama apa saja? Kita mau agama itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi dan sebagainya. Kalau disebut semua agama itu benar, maka itu penghinaan terhadap agama. Kenapa begitu Pak? Pak, sesuatu itu bernilai kalau dia ada bandingannya. Contoh misalnya gini, orang yang tinggi dia bisa punya nilai ketika dia jajaran sama yang pendek, Pak. Oh, saya tinggi itu. Gitu. Tapi kalau yang merasa tinggi dia jajaran sama yang lebih tinggi, dia jadi nggak bernilai tinggi itu. Jadi rendah aja. Jadi pendek kan gitu. Jadi artinya apa? Sesuatu itu bernilai kalau kelihatan ada yang berseberangan. Dingin itu menjadi bermakna ketika kita kenal dengan panas. Manis menjadi bermakna ketika kita kenal dengan pahit. Kalau kita cuma kenal manis aja, nggak pernah kenal pahit, maka manis itu menjadi tidak bermakna. Gitu, dan seterusnya lah kan gitu. Jadi Allah memang sudah menciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Supaya apa? Supaya hidup bermakna. Nah, sekarang beragama, Pak. Beragama apa saja adalah benar. Terus maknanya beragama apa, Pak? Gak ada maknanya. Itu sama seperti kalau Bapak dikasih ujian. Kasih ujian nih, soalnya 10. Bapak isi apa saja, semua jawabannya benar. Kira-kira ujiannya penting gak, Pak? Gak penting. Buat apa ujian orang semua kalau diisi apa saja benar, ngapain ujian? Gak usah ujian aja. Sekarang kalau Bapak beragama kemudian mengatakan bahwa agama apa saja yang diajalankan itu adalah benar, ngapain beragama? Akhirnya di Eropa doktrin pluralisme ini telah menyebabkan orang-orang Eropa sebagian besar sekarang menjadi ateis dan gak percaya sama agama, gak percaya sama Tuhan sekalian. Makanya ateisme itu menjadi ideologi paling menyebar kan di Eropa akibat dari sekularisme ini. Nah, ini doktrin pluralisme agama ini hampir seolah-olah ya kita menghormati agama lain. Oh enggak lah, kita Muslim benar, Nasrani benar dan sebagainya. Itu ketika kita mengatakan begitu seolah-olah kita menghormati agama lain. Padahal itu sedang menurunkan, mendegradasikan agama itu sendiri. Karena agama pada akhirnya tidak punya dimensi kebenaran. Benar itu Pak baru bermakna kalau ketemu yang salahnya yang mana. Ujian itu diisi dan menjadi bermakna kalau tahu bahwa ini jawaban benar, kalau bukan ini jawabannya salah. Itu baru itu ada maknanya ujian. Kita beragama juga sama gitu. Sekarang kita jadi Muslim, Pak. Jadi Muslim itu katakan saja kita benar nih. Tapi kita menyebut Kristen juga benar. Lalu ngapain kita jadi Muslim? Kalau jadi Kristen aja benar, jadi Yahudi benar, jadi Nasrani benar, jadi Hindu benar. Begitu juga dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau dia menjadi Nasrani kemudian mengatakan jadi Islam juga benar, jadi Yahudi juga benar dan sebagainya. Terus ngapain dia datang ke gereja? Buat apa? Gak ada maknanya. Nah, justru makna dari beragama itu ketika kebenaran beragama itu eksklusif sifatnya. Saya Muslim, saya mengakui bahwa gak ada agama yang lebih benar daripada Islam. Makanya saya menjadi bersemangat menjadi seorang Muslim. Orang Kristen juga gitu. Saya Kristen, saya merasa di luar Kristen itu salah. Gitu, makanya dia bersemangat jadi Kristennya itu. Nah, itu baru dia bermakna kan. Nah, doktrin pluralisme agama itu menghancurkan semuanya karena memang dia tidak suka dengan agama pada hakikatnya. Nah, sehingga ketika orang-orang sudah tidak suka dengan agamanya, dia mudah sekali untuk menerima apa yang menjadi kampanyenya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu meluaskan pengaruh bukan di orang lain suruh masuk agama, enggak, tapi supaya orang lain tunduk pada dia. Satu-satunya kekuatan orang Yahudi itu adalah kekuatan uang, kekuatan harta. Itu senjatanya orang Yahudi. Itu bahkan sejak
ketika mereka mulai menggulingkan kekuasaan gereja di Eropa. Jadi waktu Martin Luther dia punya ada satu tulisan, satu buku yang menceritakan bagaimana pengaruh Yahudi, pengusaha-pengusaha Yahudi terhadap raja-raja di Eropa. Jadi raja-raja di Eropa itu mulai mereka tidak mau dan berani menentang gereja karena apa? Karena mereka sudah punya andalan, pengusaha-pengusaha Yahudi. Jadi pengusaha Yahudi ini bisa diandalkan, bisa membiayai kerajaan yang sebelumnya si pengusaha-pengusaha ini adalah mereka yang dikendalikan oleh gereja. Nah, sekarang orang Yahudi ini tidak dikendalikan gereja dan mereka usahanya cukup hebat. Maka akhirnya banyak kerajaan di Eropa yang menentang gereja itu sampai akhirnya gereja hancur, muncul sejarah Eropa modern, sejarah Eropa baru yang tidak diatur lagi oleh oleh gereja. Itu diceritakan oleh Martin Luther. Artinya sejak dulu maka orang Yahudi kerjaannya main duit dan sekarang juga sama. Orang-orang yang tadi itu sudah merasa dia beragama itu urusan yang sifatnya spiritual saja, nggak ada urusan lah dengan keyakinan yang benar dan sebagainya. Akhirnya mereka masuk perangkap Yahudi. Nah, perangkap Yahudi itu apa? Perangkap Yahudi itu adalah hidup dalam suasana keduniaan. Yang dicari itu cuma dunia saja, kesenangan dunia. Kekuatan mereka itu uang. Dan rata-rata orang-orang yang mendukung Yahudi hari ini adalah pertama, dia orang yang sudah pikirannya disekulerkan, Pak. Apapun detailnya, gitu ya. Apapun detailnya. Jadi kalau pikirannya sudah disekulerkan, itu pasti dia mudah akan menerima pikirannya orang Yahudi. Yang kedua, dia adalah orang yang mudah terpengaruh dengan uang. Jadi dengan uang dia mudah dibeli, dia mampu mudah berubah pikiran hanya dengan diberi uang dan seterusnya. Nah, itulah cara-cara orang Yahudi untuk mengikat orang-orang yang kemungkinan nanti akan memusuhi orang-orang Yahudi ini. Itu pintunya itu adalah lewat sekularisme ini. Nah, makanya kita menjadi sangat penting untuk kembali membuka sejarah khazanah dari peradaban Islam. Kita lihat bagaimana Islam berpengaruh di dalam peradaban dunia itu. Nah, kita makanya tidak usah heran ya ketika ada orang yang mungkin titelnya kiai ya, kemudian sarjana Islam dan sebagainya, tapi kok dia malah bermesraan sama Yahudi gitu ya, mendukung Yahudi di tengah genosida yang hari ini nggak bisa dimaafkan. Tiba-tiba ada aja orang Islam yang dia kok malah dekat sama orang Yahudi. Nah, itu karena pikirannya itu sudah disekulerkan, akhirnya dia menjadi duniawi dan yang dicari itu cuma sekedar kehidupan dunia saja. Nah, inilah yang menjadi alasan ya kenapa kita menemukan ada banyak orang Islam yang terpengaruh dengan Yahudi dan malah membela orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Syekh Ismail Haniah meninggal, ada sebagian di kita malah mencemooh ya, malah bergembira dengan kematian, dengan wafatnya, gugurnya pejuang Islam yang sangat mukhlis, yang ikhlas, tangguh dan luar biasa ini. Nah, itu karena apa? Karena mereka memang sudah amat sangat terpengaruh dengan pikiran-pikirannya orang-orang Yahudi ini lewat program sekularisme dan humanisme mereka ini. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada waktu untuk tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada satu dua pertanyaan, persilakan. Saya ingin sejarah orang Yahudi mulai di Indonesia ya, itu mungkin menarik karena ya. Kapan orang Yahudi datang ke Indonesia? Sebetulnya orang Yahudi ini datang ke Indonesia bersamaan dengan orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Jadi sebagian dari orang Belanda itu adalah Yahudi. Nah, terutama ketika VOC datang ke Indonesia. VOC itu didirikan oleh 17 pengusaha di Belanda. Disebut sebagai Tuan 17 ya, Heren 70. Heren 70 ini dia adalah pengusaha-pengusaha Yahudi, Pak. Jadi pengusaha Yahudi bikin VOC. Jadi VOC itu sebetulnya perusahaan Yahudi yang direstui oleh kerajaan Belanda. Karena itu salah satu contoh ya bagaimana di Eropa raja-raja Eropa itu sudah dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha Yahudi.
Nah mereka ini si VOC, dia kerjasama sama pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda jelas dia Kristen kan. Tetapi oleh VOC tidak dipermasalahkan soal itunya. Nanti VOC memberikan keuntungan pada kerajaan, VOC datang memodali perusahaannya untuk beroperasi di Indonesia dan memang akhirnya memberikan keuntungan kepada pemerintah Belanda. Nah makanya ketika VOC datang, itu datang juga banyak beberapa orang-orang Yahudi itu datang ke Indonesia. Gerakan orang Yahudi di Indonesia secara organisasi gitu itu ada dua. Pertama mereka mendirikan Freemasonry atau istilahnya Masonik. Nah, itu sekitar tahun akhir abad 18 lah ya. Itu masih ada VOC-nya. Kemudian yang kedua gerakan orang Yahudi itu adalah Teosofi. Dulu sangat terkenal Pak di zaman VOC maupun di zaman Hindia Belanda. Dua organisasi ini adalah dua organisasi yang amat sangat terkenal. Jadi Freemasonry dan Teosofi. Jadi kalau kita dengar Freemasonry sekarang, Teosofi sekarang itu seperti kita sedang dengar dongeng, padahal enggak dongeng. Itu adalah organisasi yang resmi. Apa kampanyenya Freemasonry? Kampanyenya Freemasonry itu adalah kampanye humanisme, kampanye sekularisme. Orang nggak disuruh masuk Kristen, nggak disuruh masuk Yahudi, nggak ada. Makanya anggota-anggota Freemasonry ini banyak di kalangan priai-priai pribumi. Misalnya ada Mangkunegaran 4 atau 5 kalau nggak salah itu ya. Kemudian bahkan seperti siapa itu Raden Saleh dan itu di zaman Hindia Belanda itu menjadi bagian dari gerakan Freemasonry ini. Dan kampanye Freemasonry di mana-mana gitu, bikin kegiatan kebudayaan yang disampaikan itu adalah soal kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan, humanisme. Jadi humanisme dikampanyekan terus seolah-olah dia lebih penting dibandingkan dengan agama gitu. Nah itu kerjaannya orang-orang Yahudi itu di Indonesia. Maka di awal abad 20 kita menjadi sangat maklum kenapa ada banyak organisasi yang sifatnya sekuler di Indonesia. Karena itu hasil ya dari gerakan Freemasonry dan Teosofi. Kalau Teosofi itu gerakan kebatinan. Jadi kan orang-orang yang sudah berpikir rasional meninggalkan agama, dia masih tetap punya fitrah, Pak. Punya fitrah ingin mengolah batinnya kan kira gitu. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu dekat sekali dengan kebatinan. Maka di kebatinan kebatinan Yahudi itu kan ada namanya Kabalah. Nah, ini orang-orang Kabalah itu mendirikan satu gerakan namanya Teosofi. Pendirinya adalah Ani Besan ya. Nah, ini dia mendirikan cabangnya di Indonesia dan ini menjadi gerakan yang cukup masif. Dulu ada majalahnya. Tahun 1900-an ada majalah Teosofi. Nah, itu isinya adalah tentang kebatinan-kebatinan tapi nggak pakai agama. Jadi kebatinan nggak pakai agama itu yang nanti di zaman Indonesia Merdeka dikenal dengan aliran kepercayaan. Di zaman Orde Baru namanya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekarang kita sekarang lebih dikenal lagi dengan kebatinan kan ya. Kebatinan tuh ada aliran macam-macam ya, ada Sunda Wiwitan, Madrais, Kejawen segala macam tuh yang model-model begitu itu sebetulnya itu dipelihara oleh orang-orang Yahudi itu lewat gerakan Teosofi itu. Nah itu pengaruh Yahudi di Indonesia dan beberapa juga memang beragama Yahudi, tapi orang Yahudi memang tidak berkepentingan ya mengajak orang pribumi masuk agama Yahudi karena tadi doktrin mereka agama Yahudi itu eksklusif. Yang penting orang-orang itu ikut pikirannya Yahudi saja, nggak perlu jadi Yahudi. Nah salah satu pikiran Yahudi tadi humanisme dan kebatinan tadi itu Teosofi. Nah itu pengaruhnya Yahudi di Indonesia secara historis ya. Saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Baiklah, jemaah sekalian, mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.